And it takes time untuk lu bisa percaya nih sama satu orang. Oh iya nih orang gue tahu emang dia interestnya di sini. Gue tahu dia topik yang dikuasain ini. Gue tahu dia orang kayak gini. Nah itu tuh yang gue ngerasa bahwa cannot be super fast untuk menguasain ilmu people managerial ini karena emang yang dibangun itu bukan sama komputer, which is binary kan, 0 and 1. It's like ini satu sama satu belum tentu jadi 2. Banyak orang tuh yang ngerasa kecewa karena mereka ngerasa effort sama result tuh harusnya linear. Padahal enggak, padahal tuh kayak gini modelnya. Gitu. Resultnya tuh nanti kelihatannya tuh kayak belakangan. Having a hard conversations with people. Gitu. Nah, itu ada banyak sections. Salah satu sectionsnya gue bilang adalah at some point tim members kita tuh bakal nangis, Dip. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di episode kali ini di sebelah saya ada orang yang kalau kalian suka mengakses media sosial ya, suka dengan digital marketing, konten marketing dan lain-lainnya. Kayaknya Bapak yang satu ini sering muncul juga di beranda kalian. Mungkin bukan orangnya, tapi produknya. Kayak yang satu ini ya. Kayak yang satu ini ada buku nggak berbentuk fisik. Tapi mungkin kalian pernah lihat iklannya. Ada lewat entah di LinkedIn mungkin gitu ya. Atau di IG story dari siapa nge-share gitu. Jadi kenalan sedikit, di sebelah gue ini ada Andrew Prasetya. Siap. Seorang content marketer ya. Content marketer profesional ya pastilah. Iya dong. Gak teknologi banget. Bukan tech bro ya, tapi beririsan sama dunia teknologi jelas gitu ya. Dan banyak lah, kreatif juga. Ya gitu-gitu lah ya. Dan makanya kita mau ngobrolin soal buku yang baru dia bikin. Asik. Ini buku kedua nih ya sebenarnya. Dua. Si The Slow Leadership ya. Slow Leadership. Asik. Kalau dengar kata slow itu kan gimana konotasinya gitu. Tapi lu sebagai ini ya, sebagai pegiat, lu kan kalau ngelihat Andrew gitu ya, kalau orang yang kenalnya mungkin baru-baru pasti kenalnya dari ranah marketing gitu kan. Kalau kenal lama ya mungkin ada tech-nya juga karena background story lu memang pekerja di ranah teknologi, iya kan? Terus produk-produk lu juga tech banget sebenarnya walaupun bukan yang engineering gitu kan. Nah, bener juga ya? Kalau lihat-lihat ya? Iya kan? Iya, nah itu, makanya tuh. Terus bikin buku soal leadership gitu. Ini tapi memang dari awal ya, gue ngelihat lu itu sudah menjadi seorang leader gitu. Itu titik awalnya emang lu memproyeksikan diri sebagai seorang leader yang akhirnya lu tuliskan pengalamannya atau gimana? Ya itu good question. Jadi sebenarnya kalau gue ceritain pembelajaran jadi manajer atau people manager / leader itu terjadi waktu di Malaysia. Oke. Ini kasih tahu ya ke Gizmo Friends deh. Yeah. Di Malaysia ngapain? Ya, jadi ART di Malaysia. Kerja dulu. Jadi 2016 sampai 2021 gue di KL. Sebuah perusahaan teknologi ya. Namanya iPrice Group gitu. Price comparison lah gitu untuk price comparison produknya e-commerce gitu. Nah, connecting tuh pertanyaannya Pak Dita yang tadi soal managerial gitu. Yes. Itu terjadi itu sebenarnya di sana gitu. Nah, sewaktu gua 2016 tuh kayak anak muda yang pergi nih keluar negara untuk survive di sana. Kabur aja dulu. Iya. Sebelum ada kabur aja dulu. Udah kabur duluan gitu. Nah, harus survive kan. Gua harus kerja keras banget tuh membuktikan bahwa I can survive di environment yang baru ini. Oke. Gitu. Nah, long story short ternyata effortnya itu dinotis nih sama manajer sama bos gua. Kayak dilihat anak ini bagus nih, performanya oke nih Hello Market Indonesia, promosiin sampai satu momen menjadi seorang people manager gitu. Yes.
gitu. Tapi lo masuk belum sebagai manajer? Nah. Oh, oke. Levelnya level junior dulu. Oh, Gitu. Jadi junior, habis itu dipromosiin jadi senior, habis itu baru dipromosiin jadi head of department. Yap. Nah, ternyata sewaktu Sewaktu jadi bentar ini nggak apa-apa. Sewaktu jadi si head of department itu, gua itu ngerasa skill set yang dibutuhin itu beda banget dari gue yang jadi individual contributor jadi people manager deh. Yes. To the point dulu gue mau kelar, jadi kayak gue anjir susah banget jadi people manager. Gue udah kayak gue marah sama bos gue, kenapa sih lu menyemplungkan gue ke role yang susah ini, tapi lu nggak ngajarin gue sebenarnya gimana jadi people manager yang oke. Akhirnya gue waktu itu sempat bilang gue mau udahan aja jadi people manager. Gue nggak mau karena susah banget. Kayak emosionalnya ada. Plus kalau lu for context juga di sana itu gue nge-manage orang-orang dari negaranya beda-beda di. Jadi ada orang dari Indonesia, ada Vietnam, Philippines, Thailand gitu. Multikultur, multi background. Umurnya juga ada yang jauh lebih senior. Jadi susah banget. Lebih junior jauh juga ada juga gitu kan. Dari non Southeast Asia juga ada dulu. Dan intinya long story short, itu yang akhirnya ngebuat gue ngerasa kayak ini tuh susah banget, tapi kok nggak ada ya yang mau ngajarin dengan runut ya, dengan structure ya gitu. Itulah akhirnya ngebuat gue jadi lumayan passionate dengan topik si manajerial ini, plus dikawinin sama industrinya gue, which is marketing, yang menjadi seorang manajer di tim-tim yang kreatif dan quote-unquote gila ini susah juga Pak ternyata, karena lo harus bicara berbagai macam bahasa yang berbeda. Gitu. Itu makanya gue akhirnya kayak setelah Malaysia pulang Indonesia berkontemplasi berapa 10 tahun belakangan tuh kayaknya ini penting deh untuk gue bikin, at least ini nggak harus buat orang deh, at least buat gue juga deh. In the future kalau mau masuk lagi ke dunia manajerial, gue punya quote and quote kitab deh untuk gue baca ulang. Dan sejauh ini lu berarti belum menemukan, kan lu orang yang baca banget juga, iya kan? Baru mulai baca pas di Malaysia juga, 2016 lah. Habits baca tuh. Ya at least lo orang yang terpapar sama literasi lah ya. Dan cukup aktif membaca, karena lo juga sering nge-share referensi-referensi bacaan. Dan ketika lo merasa belum ada kitabnya, berarti emang dari sekian banyak referensi bacaan lo belum ada juga yang mengcover itu? Banyak banget sebenarnya. Tapi gue ngerasa gue lumayan lucky ketika 2016 itu di environment yang memperbolehkan gue untuk punya waktu baca. Gitu. Jadi di tempat yang tim dan manajer tuh mengencourage untuk membaca, itu part of the job juga sebenarnya. Jadi dia membentuk habit bahwa kayak ini bukan hal yang lo lakukan di luar kerjaan lo tuh. Ini part of your work. Lo harus belajar sebagai seorang content marketer, seorang manajer, lo harus belajar dengan cara, and the best way to learn adalah dengan cara membaca, dia bilang gitu. Nah, ke pertanyaannya Pak Dipta, emang nggak ada berarti dari semua yang gue baca ini? Semua itu bagus-bagus banget Pak, buku-bukunya. The problem is knowing how little literasinya mayoritas di Indonesia Pak, including myself dulu, gue ngeliat diri gue juga, kan membaca bukan hal yang dari kecil gue suka Pak. Membaca tuh baru terbentuk 2016 waktu gue di Malaysia. Pertanyaannya, masa nggak sih kalau gue ngelihat, mungkin orang ngelihat lu sekarang gitu, kayaknya tipikalnya Andrew adalah dari yang kecil tuh dikasih buku bacaan dan enggak, gue nggak, bukan di keluarga yang wealthy enough untuk itu, enggak Pak. Jadi tipikal yang apa ya? Jadi benar-benar habits membaca itu baru kebentuk di Malaysia. Untuk segala bacaan maksudnya? Jadi even komik, kecuali baca Alkitab ya, kalau di gereja. Gitu. Jadi mungkin bacaan nggak mesti yang berat ya. Kalau zaman kecil ya pasti nggak mungkin dong kita ujuk-ujuk baca buku bisnis gitu kan, nggak. Komik baca tapi nggak yang modelnya nggak yang rutin. Jadi kayak baca udah selewatan. Iya nggak. Jadi nggak yang kayak nggak sampai yang ada berapa series. Itu My Brother, My Sisters yes, tapi gue nggak. Gitu. Nah, back to pertanyaannya lu, gara-gara ngelihat bahwa kayak untuk bacaan-bacaan luar tuh kan biasanya buku-bukunya it's very packed with a lot of philosophical, a lot of stories yang kalau seandainya kita nggak doyan baca, udah pasti kita nggak bakal kebakan tuh makanan. Bukunya nggak bakal kita bisa makan. Nah, terus gue mikir,
kayak gimana caranya ya bisa ngebantuin, ngejembatanin nih ilmu-ilmu yang gue udah pelajarin, which is yang gue pelajarin dan yang gue tulis di buku itu, it's not something yang 100% original thinkingnya gue lah. Itu pasti kan dari referensinya gue, pembelajarannya gue gitu. Tapi gimana caranya bikin itu senyaman mungkin untuk dikonsumsi sama orang. Nah itu sebenarnya kata kuncinya gue adalah waktu gue share ke lu juga kan, gue bilang, Dip ini bukunya aneh, gue bilang. Iya. Oke. Gitu. Jadi itu yang membuat gue kayaknya penting nih buat versi yang orang Indonesia tuh nyaman lah bacanya. Nanti kita bakal bahas kenapa bukunya bisa seunik atau seaneh itu kalau kata Pak itu. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang di awal banget tadi. Judulnya Slow gitu ya. Sementara dunia kita sekarang gitu, kita ada di sekitaran Jakarta kayak fast lari terus gitu kan. Perkembangan teknologi apalagi gitu kan. Lo orang yang ada di circle itulah. Walaupun gak 100% tech bro gitu, hashtagnya gitu. Hashtagnya. Tapi ya namanya pergerakan itu kan cepet banget gitu ya. Kenapa akhirnya lu malah menemukan insight buat pakai kata slow di judul gitu? Jadi ketika pertama kali jadi people manager tuh gue langsung bisa cepet-cepet anak gue tuh punya trust level yang tinggi ke gue. Resulting to lot of problem. Banyak banget problem. Jadi kayak gue mau cepet-cepet anak gue tuh level karirnya naik gitu kan. Karena gue ngerasa dengan gitu berarti gue sukses nih sebagai manajer. Gue mau cepet-cepet semua anak tuh punya kepercayaan sama gue, jadi gue melakukan anything that I could untuk bisa ngelakuin itu. Tapi turbulence tuh jadi makin heboh. Heboh banget gitu. Ternyata realisasinya adalah hubungan antara manusia dengan manusia itu, which is yang tagline di buku gue bilang itu emang gak bisa diburu-buru, Pak. It takes time untuk lu bisa percaya. Kita aja kenal udah berapa lama, Dit? Kita udah bertahun-tahun gitu. Betul. And it takes time untuk lu bisa percaya nih sama satu orang. Oh iya nih orang, gue tahu emang dia interestnya di sini. Gue tahu dia topik yang diposain ini. Gue tahu dia orang kayak gini. Nah itu tuh yang gue ngerasa bahwa cannot be super fast untuk menguasain ilmu people managerial ini, karena emang yang dibangun itu bukan sama komputer, which is binary kan, 0 and 1. It's like ini satu sama satu belum tentu jadi 2. Itu loh. Jadi kayak itu benar-benar yang full of emotions, background yang beda, culture yang beda dan lain-lain. Jadi itu something yang gue semakin kesini semakin belajar bahwa it takes time, itu butuh waktu. Dan salah satu term yang gue pelajarin yang di Islam yang bagus adalah sih hablum minannas gitu kan. Itu sebagai seorang Kristen tuh gue mereka kayak anjir itu bener gue bilang. Bahwa hubungan antara manusia dengan manusia itu emang ya gitu. Lumayan kompleks dan makanya it takes a slow effort untuk bisa build hubungan yang strong tapi long term. Makanya proses ya, ujungnya ngomongin soal proses itu kan. Makanya ya walaupun kayaknya klasik banget gitu ya, tapi apalagi untuk sesuatu yang sulit tadi lu bilang, makanya kan banyak guru juga yang bilang ya sedikit-sedikit aja tapi konsisten. Daripada kalau mau cepat hilangnya juga. Betul. Ya. Bukunya ini juga bilang gitu kan ya, si James Clear Atomic Habits. Dia bilang banyak orang tuh yang ngerasa kecewa karena mereka ngerasa effort sama result tuh harusnya linear. Padahal enggak, padahal tuh kayak gini modelnya. Gitu. Resultnya tuh nanti kelihatannya tuh kayak belakangan, tapi di depan-depan tuh lu mungkin ngeliatnya kayak aduh kok ini gue bikin konten video bikin ini kok nggak ada apa-apa traction-nya nggak ya gitu. Tapi ya we are building something on top of others yang nanti lama-lama tuh gini. Nah makanya itu nggak bisa yang kayak mau langsung ini. Tapi ngomongin slow leadership gitu ya, nggak tahu ketika gue merenungkan ini kadang-kadang itu gue keinget sama bos lu slow banget gitu ya. Ada ya kalau di lingkup profesional lu selalu ada gitu. Yang mana artinya bisa beda lagi tuh slow yang itu gitu. Lebih ke ya lu mau ngapain lebih longgar lah kasarannya gitu ya. Tapi kayaknya kalau di buku ini bukan untuk itu ya arahnya ya. Jadi di bagian depan itu ada satu section yang gue bilang what slow leadership is and isn't gitu kan. Nah, slow leadership itu bukan artinya kita jadi slow menjadi leaders gitu. Bukan artinya menjadi kita santai-santai. Tapi gue bilang di situ adalah itu sebuah bahasa kerennya. Itu sebuah penerimaan. Penerimaan bahwa emang
to master the art of being a good leader yang benar-benar good dan literally benar-benar good ya, maksudnya bukan sekedar kayak claiming self proclaim kayak gue nih leader yang bagus nih. Itu almost impossible untuk bisa dilakukan dengan masa yang instan gitu. Jadi jarang lah, mungkin ada tapi kayak mungkin you are very gifted gitu. Tapi it's very very rare untuk menemukan someone yang lu look up to banget ya di karir lu deh misalnya yang mereka mendapatkan that trust dari lu, dari kita dalam waktu yang kayak seminggu kita langsung wah ini orang gua kayak gua mau sampai kapanpun gua akan terus berkoneksi sama dia. Pasti lu kayak bertahun-tahun sampai lu tahu kayak wah ini orang emang hatinya tulus nih untuk nolong orang, untuk ngajarin dan lain-lain gitu. Jadi bukan jadinya malah lu bisa jadi lu jadinya pergerakan lu cepet gitu. Tapi penerimaan bahwa semua gerakan-gerakan cepet yang lu lakukan ini itu hasilnya tuh bakal slow lu dapetinnya. But that's okay karena malah lebih long term gitu loh Dip. Benefitsnya. Jadi nggak yang kayak instant get, instant lose gitu. Kan lu sering kan yang kayak gitu juga kan. Dapetnya cepet tapi terus hilangnya cepet. Ya. Oke. Ya kalau di industri teknologi itu ya bubble-nya kalau dia udah membesar terlalu cepat ya bubbling dan akhirnya bubble-nya pecah gitu ya. Correct. Ini kan bukunya ada berapa? 10 chapter ya? 10 chapter benar kan? Iya. Chapter mana sih yang jadi favorit lu? Dan bisa nggak sih orang langsung jump in ke chapter itu dulu? Jadi sebelum gue jawab chapter mana, yang gue bisa share adalah tipikal bukunya itu tipikal yang lu bisa lompat. Oke. Gitu. Jadi tergantung, gue berusaha untuk ngerunutin dari phase-nya awal sampai phase terakhir. Itu kan proses perjalanan leadership lu. Tapi some people kan starting point-nya mungkin gue udah mindset gue udah kebangun. Gue udah punya beberapa lama pengalaman, jadi gue gak perlu lagi belajar chapter-chapter awal, which is fine gitu. Jadi mereka bisa langsung lompat. So bisa banget untuk langsung lompat-lompat. Gitu. Nah chapter mana kalau menurut gue yang nulisnya tuh bener-bener pakai hati. Ada beberapa ya. Karena bukunya bener-bener pakai hati nulisnya. Tapi yang paling ini banget menurut gue kena di hati gue dan ternyata waktu gue nanya sama beberapa temen yang lain baca itu juga lumayan kena adalah chapter 6 namanya tuh having a hard conversations with people. Gitu. Nah, itu ada banyak section. Salah satu sectionsnya gue bilang adalah at some point tim members kita tuh bakal nangis, Dit. Gitu. Karena itu gue alamin ya, maksudnya ketika lu udah jadi manajer yang cukup lama dan lu bukan manajer yang lemot, yang lambat, lu mau something tuh happen kayak progressing quite fast gitu kan. Sometimes lu akan membuat sebuah decisions yang bikin anak-anak lu tuh kayak stress out dan mereka akan nangis bisa jadi gitu. Nah, gimana tuh caranya untuk kita menghadapin itu gitu kan. Nah, itu yang menurut gua penting banget untuk orang bisa tahu ternyata itu hal yang normal kok dan gak cuman 1-2 orang yang yang mengalami itu gitu. Jadi cara nge-handle orang ketika tim members kita lagi nangis kayak gimana, itu gue tulis di situ. Gue share pengalaman pribadi gue. Gitu. Nangis ini bukan nangis karena dia sedih, bukan ya? Bisa jadi dia sedih. Jadi bisa jadi nangis karena misalnya kita ada sebuah project, tiba-tiba project harus berubah totally nih direction-nya. Dia udah invest A, B, C, D, E, dia kan kayak pasti down gimana sih ya kayak gitu kan, atau mau ngelakuin sesuatu yang dia udah passionate banget tiba-tiba gue cancel gitu karena directionnya dari company beda. Nah itu kan kita gimana cara nge-handle-nya. Itu sama di part yang di chapter yang sama soal ngasih feedback. Nah ngasih feedback ini yang lumayan crucial, very important yet jarang juga diajarin. Gitu. Framework yang gue ambil di sini tuh dari buku juga Dip. Judul bukunya itu Radical Candor yang nulis namanya Kim Scott. Bagus banget. Itu bagus banget. Simpelnya adalah gimana caranya kita sebagai manajer tuh bisa menjadi baik. Jadi ada kayak kalau begini tuh kuadran. Jadi gimana caranya kita tuh bisa menjadi baik tapi menjadi direct juga. Gitu. Jadi banyak tuh orang yang dia direct doang tapi nggak baik. Jadi kasar gitu kan, kayak ngatain orang. Ada yang misalnya dia tidak direct tapi dia baik. Jadi orang tuh kayak, aduh, gue nggak enak nih ngasih feedback anak gue. Gitu.
Nah, menjadi baik dan menjadi direct itu kan dua hal yang sangat bertentangan biasanya. Yes. Jadi orang tuh bingung gimana caranya untuk bisa menjadi ini. Nah, itulah makanya ini part yang jadi favoritnya gue lah kalau di buku itu. Oh, ya. Oke. Nah, sekarang geser tadi ke yang tadi diobrolin di awal ya. Soal buku ini, lo bilang sendiri juga ditujukan untuk orang Indonesia yang habit membacanya, ya ini diakui atau tidak, memang bukan kultur baca lah ya. Kita nggak diajarin sebenarnya untuk menjadi seorang pembaca. Jadi segelintir keluarga doang mungkin ya yang membentuk kultur beberapa itu. Iya, kayaknya tuh membaca untuk di Indonesia tuh untuk keluarga-keluarga yang sudah mengerti bahwa ini penting nih membaca, dari kecil dikasih baca. Tapi untuk keluarga-keluarga yang ya ekonominya biasa-biasa aja kayak gua gitu kan, membaca tuh bukan hal yang ada gitu loh. Itu bukan hal yang biasa dilakukan. Jadi resulting tuh kitanya bukan tidak mau baca, tapi kita nggak tahu cara baca yang benar seperti apa. Dan kayak ternyata membaca itu ada caranya supaya nyaman lah gitu. Ini buku pertama juga ya yang akhirnya kemasannya tadi dibuat seperti itu, unik banget. Mungkin aneh juga kalau merasanya ya. Atau Pak Heru sendiri juga bilang aneh. Iya mungkin memang aneh, tapi akhirnya dijual. Ini kan buku e-book lo yang kedua ya? E-book yang kedua. Oke. Kenapa lo akhirnya memutuskan untuk menghadirkannya itu versi e-book, sama akhirnya dijual dengan harga sih relatif ya, masalah mahal atau murah, Gus Wofren juga kayaknya bisa nentuin sendiri ini mahal atau murah. Tapi udah ada harga tertentu, berapa sih kan? Harga normal tuh kayak 149, tapi rata-rata orang yang beli tuh gue masih kasih discounted lah, between 40-50% masih gue kasih off gitu untuk teman-teman terdekat dan orang-orang yang mau beli gitu. Nah, kenapa? Jadi kenapa akhirnya lu rilis e-book dan bukan format buku biasa? Dan kenapa akhirnya lu sampai di set harga itu? Jadi kalau format e-book itu belajar dari yang buku yang pertama, Dip. Ternyata tipikal buku yang gue rilis itu lebih bisa didapatkan manfaat fullnya dengan digital. Soalnya banyak external resources atau additional resources yang gue kasih di dalam bukunya. Berbentuk hyperlink. Jadi misalnya gue bikinin templates. Misalnya di buku yang sekarang gue bikin lu ada satu part, lu harus bikin misalnya tim survei. Nah itu gue bikinin tuh model surveinya kayak gimana, dan orang bisa klik di bukunya dan orang bisa dapetin template-nya gitu. Dan hal customer behavior gitu kayaknya nggak bisa terjadi kalau lu bentuknya fisik, atau bisa terjadi namun lebih ribet kan, lu harus ngeklik manual atau nge-scan QR atau apa gitu-gitu. Jadi lots of function dari bukunya ini lebih beneficial kalau bentuknya digital karena lebih gampang untuk dikonsumsi sama customers lah istilahnya gitu. Itu kalau dari sisi format. Gitu. Nah, yang kedua, kalau dari sisi harga sebenarnya dari awal itu, kalau yang buku yang pertama juga kalau lu sempat nge-share, sempat lihat, lu sempat ini kok, lu bantuin foto gitu. Itu kalau lihat kan gue dikasih ini pembaca pertama juga itu. Benar. Nah, itu juga tipikal buku yang gue juga nulisnya dari hati banget gitu. Dan orang dulu bilang, jangan digratisin gitu. So gue bilang, it's okay, I mean, let people get the values out of this lah. Gue bilang kayak gitu kan. Nah, dan jadi intinya dari zaman dulu gue bukan tipikal yang kayak gue mau bikin e-book untuk gue milking ekonominya gitu. Nah, tapi belajar yang sekarang, knowing how the topic it's so broad, broad banget nih. Kalau dulu kan niche kan tentang konten alchemy itu yang orang-orang marketing lah gitu. Kalau yang The Slow The Sweet ini kayaknya bisa di get as wide as possible orang-orang yang sudah pas certain seniority di karirnya mereka. Dan menurut gua ngerasa let people let people access this dengan a bit more commitment gitu. A bit more commitment untuk mereka spend something, meaning that gue benar-benar pengen nih untuk ngedapetin ini. Jadi gue nggak take this book for granted lah untuk gue dapetin secara gampang, dan ya udah gue download terus gue nggak gue apa-apain gitu. Harapan gue sebenarnya biar ini buku benar-benar dibaca dan dipraktekin deh. Dan makanya gue menaruh pricing itu, dan for some people gue benar-benar ngasih itu juga discounted 99%. Jadi kayak they pay nothing gitu sebenarnya.
Konten alkemi atau? Enggak, yang Oke. Si apa sih namanya? Lu kan gue kasih lu free, totally free kan. Nah, beberapa orang ketika udah public itu gue kasih mereka discount code yang 99%. Oke. Jadi mereka nggak bayar apa-apa gitu. Iya, Nah, iya, itu sebenarnya gue mau nge-instill ideas bahwa biar ini bukunya benar-benar dipakai sama mereka. Kenapa gue sebegitu passionate-nya? Soalnya knowing seberapa gede hidup orang berubah gara-gara punya manajer yang oke, itu tuh benar-benar gue bikin gue tuh kayak anjir ini bener nih. Jadi gue mau ya setidaknya meninggalkan jejak lah gitu kan. Kalau at some point nggak ada gitu kan, jadi ada jejak yang tertinggal which is di pemikiran di bukunya ini gitu. Iya, oke. Namanya ini ya, namanya orang pasti pengennya meninggalkan legacy lah. Legacy, keren ya legacy. Nah, tapi lu kan emang dari dulu sebagai seorang marketer ya, content marketer gitu emang orang yang kalau gue lihat sih emang rajin nulis gitu ya. Lu berupaya untuk di medium apapun, lu masuk ke media, gitu kan. Ya, salah satunya. Terus lu selalu pitching, kalau nggak nulis lu pitching story yang lu crafting gitu. Untuk di pick up sama media-media gitu kan. Nah, ada bedanya nggak sih ketika lu akhirnya, kalau ini kan buku adalah sebuah tulisan panjang gitu. Gue juga dulu nulis buku dan ketika nulis artikel itu prosesnya beda jauh gitu kan. Nah, kalau lu sendiri gimana sih ketika memproduksi artikel? Apakah buku ini prosesnya menurut lu sama dengan nulis artikel, cuman kuantiti halaman yang beda atau gimana? Kalau gue ngelihatnya, karena kayak balik ke klaim gue yang tadi bahwa ini buku aneh kan, Dev. Jadi kalau lu baca, lu juga tahu lah bahwa baca bahasanya tidak baku, tidak kayak YD, kadang-kadang ada bahasa slang Inggrisnya gitu kan. Nah, yang gue ngeliat adalah sebenarnya gue mencoba untuk tidak burden mungkin untuk bisa mengeluarkan gue punya pemikiran. That's why kalau pertanyaan lu apakah menulis artikel dengan menulis buku ini beda, menurut gue bedanya sekadar how much time yang gue harus spend untuk ngekelarin si bukunya ini sih. Tapi kalau dari sisi gaya penulisannya, terus cara gue untuk delivernya, sebenarnya kalau ngebaca tulisan-tulisan gue dulu sebenarnya mirip-mirip lah. Gitu. Bedanya ya how much time I spend untuk ngebikin bukunya lebih lama. Tapi benefitsnya karena dari zaman dulu suka nulis, gue bisa recall gitu loh, Dip. Jadi tulisan lama gue. Jadi misalnya dulu gue contribute tulisan seperti Tech in Asia, atau dulu misalnya gue bikin tulisan soal gimana tuh bisa nge-leverage LinkedIn untuk karir di Tirto waktu itu kan. Gue nge-recall tuh artikel-artikel lama. Jadi ilmu-ilmunya yang istilahnya yang permanent skills-nya lah. Ternyata masih bisa gue recall, masukin lagi ke buku yang ini. Collection of knowledge-nya masih kebangun lah di sini. Buku, namanya buku kan pasti lu berharapnya juga itu bisa tadi ya, seperti lu bilang, seandainya sewaktu-waktu, ya namanya manusia kan pasti sewaktu-waktu pasti akan nggak ada. Dan ketika sampai ke satu tahap buku itu ada di generasi tertentu, kayak mungkin itu kan. Iya kan. Lo pasti punya harapan sama, buku itu nanti bisa relevan gitu. Tapi yang sekarang dulu deh, kenapa sih lo yakin kalau The Slow Leadership ini adalah buku yang bakal relevan atau setidaknya penting buat para now generation leader baca gitu. Gue sebenarnya ya di pihak waktu itu ada yang nanya, Dip. Ada yang nanya bilang, Drew, ini lu nulis bukunya sebagai pebisnis atau seniman, dia bilang. Dalam arti ya lu kalau seniman ya lu doesn't really care ini buku akan kejual atau tidak, atau kalau pebisnis ya lu purely ini kejual atau enggak nih. Gitu. Nah, jawaban gue adalah 80% seniman, 20% to bisnis gue bilang. Nah, karena gue bilang gini, soalnya the reasons gue nulis buku, Dip, itu sebenarnya purely buat kepentingan pribadi. Aslinya? Kepentingan pribadi untuk gue meng-capture knowledge gue di satu tempat supaya lebih gampang untuk gue nge-recall. Karena kalau cuma di otak biasanya akan lebih susah untuk gue nge-recall. Lupa, kayak gitu-gitu kan. Nah, makanya gue bikin si bukunya ini gitu. Nah, pertanyaannya Dipta adalah tadi, to be honest kalau lu tanya juga I don't know gitu. Jadi
I'm not trying untuk bisa telling bahwa everyone ini buku sangat amat penting untuk kalian pelajari karena apa gitu. Lebih ke kayak seorang Andrew mau capture atau istilah bahasa teknologi mengcodify knowledge-nya menjadi bentuk yang easily accessible and shareable untuk gue bisa baca. Dan kalau seandainya gue share ke orang dan orang find it useful, alhamdulillah puji Tuhan gitu. Jadi gue mencoba untuk tidak memburden diri gue untuk kayak guys, this is a very timely and very important for you untuk baca. Jadi karena itu jadinya burdennya lumayan ini kan kayak wah kenapa nih bukunya relevan generasi sekarang gitu. Tapi based on yang sudah baca Dev, mereka pada kayak bilang kayak oh ya gitu. Jadi mungkin karena refleksi diri sendiri dulu dan kayak gue bilang nulisnya beneran dari hati, bikin bukunya jadi lebih ada nyawanya. Dan ketika orang baca orang bilang tuh, ya gue tuh ngerasa bacanya tuh kayak ngobrol, kayak diemong gitu kayak, oh iya tenang aja lu nggak sendiri kok, bukannya kayak lu harus ABC sebagai leader gitu, bukan militer kayak gitu-gitu lah Dev. Nah, jadi kalau buku ini misalnya, lu harus ngasih buku ini ke nggak satu orang ya mungkin ya. Orang-orang di orang-orang seperti apa yang bakal kalau harus ini ngasih ya? Iya. Ke siapa? Lu bakal kasih guru. Ke guru. Gitu ya? Iya. Guru apapun itu. Guru apapun, apalagi guru yang untuk kenapa guru? Soalnya gue tuh ngelihatnya gini, Dit. Kayak gua dibentuk karakternya sekarang itu pas gua bekerja dengan orang lain gitu kan. Which is di case-nya kita sebagai profesional bosnya kita gitu kan. Nah, tapi kalau lu lihat semakin di sini gue semakin ngerasa bahwa anak-anaknya gue itu ketika dia udah deket banget sama manajernya atau lu sudah trust banget sama manajernya, lu akan ngelihat dia punya behavior tuh bisa sama di sama manajernya. Lu lihat deh, lu kalau punya tim ya yang udah lama banget sama lu, cara dia ngomong, even cara dia itu bisa sama. Meaning impact seorang manajer itu tuh segede itu gitu kan. Nah, this book kenapa gue bilang ke guru? Karena sebenarnya skills-nya tuh skills behavioral skills deh. Gimana cara nge-encourage anak-anak untuk ngobrol, untuk nanya sama kita, untuk nge-challenge kita gitu. Jadi semakin early ini diterima sama anak-anak gitu, menurut gue akan semakin gede aja impact-nya. Gitu. Dan gue ngerasa guru itu salah satu orang yang impact-nya lumayan gede untuk generations lah. Kalau kita ngomongin soal generational changes gitu. Gitu sih, jadi guru ya. Oke. Nah, terakhir nih, last but not least, kalau mau dapetin bukunya bisa di mana? Sebenarnya gua nge-host itu di platform temen gua namanya Clicky. Gitu. Jadi nanti mungkin linknya I'll share panjang soalnya kayak Clicky. Gitu, nanti bakal ada di sini. Kayak gitu. Jadi people can get the access di sana. Ntar kalau mau I'll make a special promo untuk Gizmo Friends gitu kan, to get 60% off gitu lah. Dan bakal ada format lain dari bukunya? Nggak tahu ya. Ada ngobrol sama beberapa. Sempat gue share beberapa orang ke Dipta. Mulai ada yang bilang, gimana Andrew kalau kita bikinin bentuk cetak, tapi sebenarnya gue bilang cetaknya bukan cetak yang the whole 187 halaman. Tapi modelnya kayak mungkin 10 chapters ini kita bikinin jadi kayak apa ya? Modelnya kayak buku saku. Ya, gitu-gitu. Gitu-gitu tuh gue impian gue tuh dia punya sesuatu yang dicetak. Wah itu gue bakal seneng banget gitu. Untuk bisa itu, dan nanti mungkin itu bisa jadi nggak dijual, bisa dijual nggak tahu. Tapi something yang ketika ada itu gue jadi punya buah tangan lagi yang gue bisa kasih ke Pak Dipta, kasih Pak Bos yang di belakang kamera ini gitu kan. Iya. Menarik banget Gizmo Friends. Ngobrol-ngobrol soal manajerial dari sisi seorang bukan konten manager ya, konten marketing manager gitu, dan bergerak di ranah teknologi yang gak sekedar perkodingan atau pergawaian gitu ya. Thank you banget insight-nya. Kalau mau ngobrol-ngobrol Gizmo Friend mau nanya-nanya soal konten marketing atau mau nanya-nanya soal bukunya bisa kemana nih? Bisa ada ke Instagram @andrewprasatya, LinkedIn juga aktif. Ya, 2 itulah kalau itu ya. Paling
Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel YouTube Gizmologi. Follow kita di @gizmologi sama gizmotalk.id. Oke? Gua Dipta signing out, Andre juga. See you in the next episode and bye-bye guys.